Pemirsa, Populi Center melakukan survei mengenai evaluasi masyarakat terhadap performa pasangan calon dalam debat pertama. Iya, dalam survei ini Populi Center mendapatkan ada beberapa temuan, seperti misalnya pilihan warga pasca menyaksikan debat pertama. Survei Populi Center digelar setelah adanya debat pertama Pilkada DKI Jakarta. Dari hasil survei, masyarakat menilai bahwa pasangan yang paling unggul pada debat pertama 13 Januari lalu adalah Basuki Jarot dengan persentase 36,5%, disusul oleh Anies Sandiaga di posisi kedua dengan persentase sebesar 25,5% dan Agus Silvi di posisi ketiga dengan persentase 17,8%. Pada seluruh isu debat pertama, masyarakat DKI menganggap pasangan Agus Silvi paling rendah pemahamannya. Berdasarkan penilaian umum tentang paslon yang paling unggul dalam debat, pasangan Ahok Jarot mendapat 36,5%, disusul Anies Sandi 25,5% dan AHY Silvi 17,8%. Pada pertanyaan siapa pasangan calon yang paling memahami Jakarta, 44,2% warga menjawab pasangan Ahok Jarot. Anies Sandi mendapat 22,3% dan Agus Silvi 15,8%. Dalam survei ini, Populi Center juga menanyakan pilihan warga pasca debat kandidat. Dari hasil survei, 34,5% warga menjawab akan memilih Ahok Jarot, 26,8% memilih Anies Sandi, dan 19,8% memilih Agus Silvi. 12% menyatakan tidak menonton debat dan 6,8% tidak tahu atau tidak menjawab. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Lembaga Populi Center merilis survei elektabilitas Cagup DKI pasca debat pertama pada 13 Januari lalu. Ya, hasil survei Populi Center menyebut elektabilitas pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2 Ahok Jarot berada di urutan pertama. Hasil survei Populi Center menunjukkan elektabilitas pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi mengalami peningkatan pasca debat pertama. Ahok Jarot di urutan pertama dengan elektabilitas 36,7%. Pasangan Anies Sandi dengan persentase elektabilitas 28,5% berada di urutan kedua. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Agus Silvi menurun tajam dari 32,2% di survei bulan Desember menjadi hanya 25% pasca debat. Survei Populi Center juga menyebut Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai sosok yang paling pantas dipilih sebagai gubernur. Ahok meraih 37,5%. Sedangkan Anies 29,8% dan Agus Yudhoyono di urutan ketiga dengan persentase 24,2%. Sedangkan sosok yang paling pantas menjadi wakil gubernur berdasarkan hasil survei Populi Center juga ditempati pasangan Ahok yaitu Jarod Saiful Hidayat 35,7%. Disusul Sandiaga Uno 32,2% dan Silviana Murni di urutan ketiga 22,7%. Hasil survei elektabilitas pasangan Cagup-Cawagup Populi Center juga memperlihatkan peningkatan angka undecided voters dari 8,5% di survei bulan Desember menjadi 9,8%. Populi melihat peningkatan angka undecided voters menunjukkan bahwa pemilih di Jakarta makin rasional dan cenderung untuk menunggu penampilan kandidat di debat berikutnya. Anda menyaksikan Prime Time Talk, pemirsa, bersama saya Ani Rahmi. 4 bulan menjelang dilaksanakannya pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, posisi petahana Basuki Cahayapurnama masih unggul dibandingkan dua pesaing lainnya. Menurut survei SMRC, bila pemilihan dilakukan saat ini, 44,4% warga Jakarta menyatakan akan memilih Ahok sebagai Gubernur DKI. Meski demikian, elektabilitas Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan kian kompetitif. Saat ini, para pasangan calon masih memiliki cukup waktu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan program-program unggulan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi ibu kota. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan para pasangan calon dalam beberapa bulan ke depan? Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio tim kampanye Ahok Jarot, Jerry Sambuaga, juga tim dari Anies Sandi Anggawira, dan tim dari Agus Silvi Rahlan Nasidik. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Mas Jerry, Mas Angga, dan juga
Mas Raslan. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Kita diskusinya akan cukup menarik nih malam hari ini. Dan pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, saya akan mempersilakan rekan saya Carlos Michael untuk memaparkan hasil survei dari SMRC. Silakan Carlos. Iya, Ani dan juga pemirsa, petahana saat ini masih bekerja dengan giat di kantornya di Balai Kota, sementara dua calon lainnya semakin giat bersosialisasi ke seluruh pelosok yang ada di DKI Jakarta. Lalu kemudian kita ingat bahwa 4 pekan yang lalu ada survei-survei yang menyatakan bahwa petahana Ahok masih menjadi yang terkuat. Itu adalah saat ketika paket-paket calon gubernur dan wakil gubernur ini belum lengkap. Saat ini sudah lengkap, kita lihat apakah masih sama kekuatannya. Kita lihat elektabilitas yang diluncurkan oleh SMRC pada hari ini, bahwa elektabilitas kandidat calon gubernur, calon wakil gubernur DKI Jakarta masih di tempat teratas 45,4% adalah Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat. Sementara masih jauh di bawah Ahok dan juga Jarod, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni di 22,4%. Sementara Anies Baswedan dan Sandi Uno masih di 20,7% dan masih ada 11,6% yang belum menentukan pilihan. Sementara kita lihat popularitas yang ada di sini, bahwa Basuki Cahayapurnama ketokohannya ini 63% dan membuntuti hanya 1% di belakang Ahok sendiri adalah Anies Baswedan di 62%, Agus Harimurti Yudhoyono di angka 54%, sementara masing-masing kandidat calon wakil gubernur yang paling tinggi adalah Sandiaga Uno di 50% dan menyusul di belakangnya masing-masing Silviana Murni dan Jarod Saiful Hidayat di 45%. Lalu sejauh mana kemudian masyarakat Jakarta melihat dukungannya terhadap kandidat-kandidat ini? Kita lihat bahwa dari sisi dukungan sendiri, menurut sosiodemografi pemilih, Ahok Jarod didukung oleh 50,7% laki-laki, 39,8% perempuan, Agus Silvi 19,9% laki-laki dan 24,9% perempuan, Anies Sandi 19,5% pemilih laki-laki, sementara 21,9% perempuan, dan yang tidak tahu masih ada 9,8% laki-laki dan 13,4% perempuan. Lalu ada berbagai macam kriteria yang diharapkan oleh warga Jakarta untuk siapa yang nantinya harus melanjutkan kepemimpinan Jakarta nantinya. Kita lihat sejumlah kriteria yang diluncurkan ini. Basuki Cahayapurnama dinilai dari ketegasan dan wibawanya 88%, sementara Agus Harimurti Yudhoyono 75%, Anies Baswedan sebesar 58%. Lalu selanjutnya kriteria kemampuan memimpin DKI, Basuki Cahayapurnama juga masih dinilai yang paling mampu untuk memimpin DKI di angka 75%, Agus Harimurti Yudhoyono 46% dan Anies Baswedan 53%. Urutan-urutannya seperti ini, tetapi ternyata membuntuti di belakang Basuki Cahayapurnama adalah Anies Baswedan. Sementara kriteria selanjutnya adalah pemimpin yang jujur dan bersih. Basuki Cahayapurnama lagi-lagi masih dianggap adalah pemimpin yang jujur dan bersih di angka 64%. Sementara di tempat kedua ini ada Anies Baswedan 52% dan Agus Harimurti Yudhoyono 44%. Kriteria selanjutnya adalah soal pemimpin yang jujur dan bersih. Kemudian kita lihat tingkat kepuasan dari masyarakat Jakarta terhadap perhatian rakyat kepada rakyat. Basuki Cahayapurnama 65%, Basuki Cahayapurnama masih di paling atas, menyusul Anies Baswedan 54%, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono 31%. Lalu bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana? 75% warga Jakarta mengaku cukup dan sangat puas terhadap kinerja petahana, sementara yang tidak puas adalah 22%. Ini dilihat dari berbagai pekerjaan dari petahana sendiri selama ini. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana misalnya kondisi rumah sakit atau puskesmas dianggap
sudah sangat baik dengan persentase 92%, pelayanan di kecamatan atau kelurahan 90%, gedung sekolah 90%, dan penyediaan air bersih di angka 89%. Kemudian masih juga ada sejumlah pelayanan publik lainnya, jaringan listrik 89%, kondisi jalan 88%, kebersihan dan pengelolaan sampah 80%, dan yang paling rendah dan mungkin juga ini disetujui atau disepakati bersama oleh publik Jakarta bahwa petahana belum mampu untuk mengurai kemacetan Jakarta, bahwa kondisi kelancaran transportasi masih berada di angka 49%. Sekali lagi masih ada banyak waktu untuk 3 kandidat ini untuk bertarung ke depan. Yang saya katakan tadi bahwa petahana masih bekerja dengan rajin di Balai Kota, sementara masih banyak waktu untuk belusukan meraih hati masyarakat Jakarta untuk pilkada nanti. Andi Rami, kembali ke Anda. Baik Carlos, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kita akan mulai perbincangan kita.